Sampai di mana aku tuh nggak lanjut sekolah SMP waktu itu kan. Udah gitu ya sama kan pertamanya aku masuk ke dunia malam gitu kan, karena aku wah duitnya cepet nih gitu kan ya. Masalahnya apa? Di situ aku masuk ke dunia narkoba. Banyak orang bilang kalau judi online itu cuma mainan aja kan? Iya, dari aku yang punya tabungan sampai nol, sampai minus. Saya mau menang, saya judi online, aku tahu ambitious, saya pasti menang. Tapi aku nggak ada, belum bisa jadi orang tua yang sempurna gitu. Kamu judol biar pengen menang atau judol gara-gara harus judol gitu? Kita dari GPS, Gua Pernah Salah, GPS Media Indonesia. Dan hari ini kita ada episode dengan siapa namanya? Nadia. Nadia umur berapa? Tinggal di mana? Aku umur 30, tinggalnya di Bogor. Di Bogor. Nadia, apa kabar? Baik. Terima kasih waktunya pertama. Dan saya mau tanya, ini orang yang belum kenal Nadia orang siapa dan kerja sebagai apa, dan cerita dikit-dikit tentang Nadia. Aku sih ya warga sipil ya gitu kan, simpelnya gitu. Tapi aku sekarang kerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan. Untuk sehari-hariku ya di rumah, pulang kerja ke rumah ngurus anak kayak gitu. Oh, jadi Nadia udah punya anak? Oh iya. Umur berapa, maaf? Umurnya sekarang udah mau 12 tahun. Oh, udah gede, udah besar. Jadi anaknya udah 12 tahun dan Nadia kerja maaf tadi apa? Sebagai karyawan swasta itu ya aku sebagai sponsorship sih di salah satu brand lumayan besar di Indonesia. Oke. Sebagai Sponsorship jadinya. Sponsorship. Jadi, Udah lama? kalau untuk dunia pekerjaannya udah lama, tapi kalau untuk brand ini sih masih baru ya terhitungnya. Oke. Pertanyaan pertama-tama, masalahnya hari ini nomor 1. Oke, adalah apa masalahnya yang paling besar yang menurut Nadia saya nggak bisa tahan? Ya pasti kan kalau setiap manusia kan pasti punya struggle-nya masing-masing. Pasti, setuju. Ya kalau kenapa aku sampai harus berani speak up, kayak harus berani jadi bintang tamu di sini gitu kan ya, karena udah kayak mau nggak terbendung aja sih, kayak mau mengurangi isi otak aja kayak gitu. Jadi kan selama ini kayak mungkin sampai teman deketku pun nggak tahu sebenarnya untuk masalah secara jelasnya gitu kan. Karena aku memang nggak mau oversharing sebenarnya gitu. Cuma kayak sekarang kayak saatnya deh, kayak aku mau coba gitu kan. Kayak aku mau nggak stuck di sini aja gitu kan. Aku mau coba hal baru gitu. Jadi mau ekstrim, dari gak oversharing langsung kita viral. Ya kan? Oke. Let's say sebelum nikah, sebelum punya anak, 12 tahun yang lalu, Nadia orang siapa? Kalau aku sih dari kecil emang udah pekerja keras ya. Jadi orang bekerja keras? Iya, pekerja keras karena emang aku terlahir dari ekonomi yang pas-pasan lah. Sampai di mana aku tuh nggak lanjut sekolah SMP waktu itu kan. Ya karena keterbatasan ekonomi. Yang kedua aku emang tipikalnya aku kalau pengen apa-apa tuh pengen dari hasil sendiri gitu. Jadi aku putus sekolah gitu kan, aku langsung kerja di situ. Aku mau kerja apa aja waktu itu. Kayak hal yang sepele pun jadi duit aku bisa lakuin gitu. Nah, mantap. Iya, sampai di mana kayak emang pendidikan itu penting ya gitu kan. Aku langsung ambil sekolah paket gitu. Dari B ke C. Nah, aku kan putus sekolah ya, jadi SD itu aku nggak lanjut ke SMP. Oke. Jadi aku langsung kerja. Oke. Itu umurnya udah 14-15 ya kan? Iya, masih di bawah umur lah gitu kan. Hebat ya, luar biasa. Oke, terus? Cuman kayak tidak ada paksaan dari orang tua harus kerja gini. Cuman kayak aku mau aja gitu kan. Kayak aku tuh maksudnya kayak orang tua aku kan ada keterbatasan ekonomi kan. Kayak aku mau sesuatu aku harus cari dari diriku sendiri gitu kan. Oke, itu bagus. Iya, jadi aku emang dari kecil tuh udah pekerja keras gitu. Ya udah, sampai akhirnya aku juga nggak mau stuck kerja di sini aja, karena kan kalau kita minimal kerja kan SMA kayak di sini kan gitu. Kayak aku mau kayak mau mengupgrade kayak gitu. Akhirnya aku. Jadi dari kecil kamu pengen sesuatu yang
gak tahu apa tapi mau lebih dari Iya. seada waktu itu. Itu sebenarnya Dari dulu gitu. plus minus ya, karena kan aku orangnya penasaran kan orangnya. Nah. Aku kalau misalkan belum coba, aku harus coba gitu. Kayak Nah. misalkan kalau misalkan ditanya yang sebelum menikah gitu kan, adanya seperti Iya. apa. Nah, karena dari sifatku yang selalu ingin tahu, kayak aku tuh dewasanya mungkin terlalu cepet ya. Nah, jadi aku udah tahu dunia malam di situ ya kan. Terus kayak iya maksudnya aku waktu seusiaku masih sibuk sekolah, aku udah sibuk pacaran kayak gitu-gitu. Oke. Karena aku orangnya mau tahu kan dan Oke. penasaran. Kalau orang belum tahu tuh ya masih dikejar terus. Masih kecil tapi. Ya itu masih nikah aja aku umur 17 ya. Oke, jadi benar-benar lebih cepat. Tenang, saya juga sama waktu kecil, Oh, iya. sama-sama. Terus habis itu kenapa jadi minus? Karena salah pergaulan sih. Iya, semuanya kan dimulai dari pergaulan ya. Kayak kita berteman sama tukang minyak wangi nih gitu kan, pasti kita ikutan wangi gitu kan. Kayak kemarin aku mungkin salah pergaulan yang akhirnya aku terjerumus gitu kan ke dunia yang salah gitu. Jadi kan karena aku prosesnya terlalu cepat ya, yang pendewasaan. Terlalu awal itu, oke, terlalu cepat. Ya, jadi kan aku selalu berusaha nih untuk mencari uang gitu kan. Oke. Udah gitu ya sama kan pertamanya aku masuk ke dunia malam gitu kan, karena aku duitnya cepet nih gitu kan ya. Itu waktu proses belum nikah ya kan. Nah karena aku waktu itu dari Bogor ke Jakarta, pasti kan aku nggak pulang ya kan di situ. Dan mungkin orang tua aku khawatir di situ. Tapi masuk dunia malam umurnya berapa kira-kira? Itu yang sebelum aku nikah, berarti sekitar 16-an sampai 17, karena kan 17 Luar itu, biasa, ya, luar jadi biasa. kan 17 itu kan aku 17 ke 18 kan menikah. Udah ketemu Udah ketemu karena oke, prosesnya kan karena orang tua aku juga takut aku terlalu jauh gitu kan, karena udah notice lah mungkin nih anak udah mulai nggak bener nih gitu kan. Makanya aku waktu itu kalau ada jodoh nikah aja kata dia gitu. bukan jodoh ya kan? Ini ketemu orangnya, bukan dijodohin, bukan. Bukan. Nah, jadi umur 17 Iya. masih ikut dan masih lifestyle-nya, pola hidup tetap seperti dunia malam atau udah mulai berubah dikit? Itu karena aku waktu selesai di Jakarta itu kan aku pulang ya kan ke Bogor gitu kan. Ya udah aku cukup sih kayak menghargai, kan itu kan orang tua ya, kemauan orang tua kayak gitu. Kalau takutnya nih anak terlalu jauh gitu kan ya, pergaulannya takutnya nggak bener. Karena kan itu sebenarnya aku masih menutupi sih. Oke. Ya udah, karena kebetulan juga aku ada temen yang deket gitu kan, dan itu yang mantan suamiku dulu. Karena sebenarnya yang di dunia malam itu aku kayak baru deh kayak sebulan gitu kan, kayak sebulan. Iya sih kayak sebulan. Gak panjang-panjang juga. Enggak. Jadi kamu ketemu mantan suaminya di tempat dunia malam ini? Bukan. Jadi Di dia luar? ya jadi kan Oke. setelah aku selesai di sana di pergaulan itu, nah aku cari kerja lah yang di dekat rumah. Nah ketemulah sama mantan suamiku itu. Oke Nadia, paham. Nah setelah itu kejadiannya apa? Jadi Ya. udah 17, 18, Nikah. Menikah. Nah karena mungkin prosesnya terlalu cepet ya, kayak misalkan aku ketemu mantan suamiku dulu kan juga prosesnya juga singkat gitu. Jadi aku belum tahu nih karakter asli dia seperti apa, sifat asli dia seperti apa. Jadi kayak beli kucing dalam karung lah gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Pas tahu-taunya itu ya setelah menikah malah. Ditambah lagi kan usiaku kan masih labil ya, masih usia di bawah. umur berapa dia? Mau apa kalau Ya suami? itu umurnya masih udah 26 ya atau 24, aku lupa deh. Oke. Iya, akunya di 17. Lebih besar dari kamu? Iya, lebih besar. Ada yang buruk daerah itu enggak? Ada yang, kan suami istri sekarang. Kalian berdua, jadi ini kamu dari kecil lepas sekolah langsung kerja cari duit. Kita pikir cuan, Iya. dan gara-gara susah dengan kerja biasa kita masuk dunia malam. Iya. Dunia malam itu lumayan duit, semoga. Habis itu ketemu orang ini, jadi suami istri. Masalahnya apa? Ya karena kan dari ini kan dua kepala ya kalau berumah tangga itu. Oke. Karena aku menikah di usia yang terlalu muda, kayak mungkin pola pikirku belum terlalu matang ke sana gitu kan. Ditambah lagi memang mantan suamiku dulu gitu kan ya, itu dia kayak lebih apa ya, pola pikirnya itu kayak dibilang psikopat gitu kan. Makanya kayak
selain menyalahkan dia, ya pasti kita juga harus introspeksi diri gitu kan ya. Nah mungkin aku mengakui kesalahanku, mungkin aku emang masih terlalu labil, tapi di balik itu pun ada kesalahan yang memang nggak bisa dimaafkan nih untuk bisa lanjut lagi. Ya salah satunya yaitu dari kesalahan mantan suamiku dulu. Gitu. Jadi kalau menurut Nadia pola pikir, dua-duanya ini gak terlalu cocok. Iya nggak terlalu cocok. Dan Terus? juga ada perlakuan-perlakuan yang memang nggak bisa diterima. Perlakuan apa? Perlakuannya itu banyak. Gak ada yang perlakuan keras. Hampir ya, karena kan sebenarnya aku nikah nggak terlalu lama kan sama dia. Jadi nikahnya pun masih hitungan di bawah 1 tahun sebenarnya. Oke. Gara-gara masalah keras. Nah sebelum ada masalah, belum sampai KDRT sih, tapi sudah mulai karena waktu terakhir aku ribut itu sampai keluarganya yang mau cerai itu malah yang kena pukulan gitu. Karena kan posisinya waktu aku ribut terakhir itu kan lagi hamil kan. Mungkin karena ini dulu ya, aku tuh tinggal masih sama orang tua dia. Jadi aku tinggalnya nggak berdua. Kebetulan aku tinggalnya sama keluarganya suami waktu itu. Oke. Nah waktu ada. Nah waktu itu berdua sama di rumah mertua, kamu udah punya anak belum? Itu lagi proses lagi hamil. Lagi oke. Di posisi kamu lagi hamil. Iya. Itu lebih dari 13-14 tahun yang lalu. Iya. Oke. 13 tahun. Terus? Nah setelah ya maksudnya adalah ribut-ribut kecil gitu kan ya, sebelum ada kejadian yang ribut besar itu. Ya cuma kan namanya kita rumah tangga pasti adalah keributan kayak gitu kan. Pasti. Iya. Kayak ya udah lah. Kenapa sampai pisah? Nah itu karena yang udah gongnya kali ya, kayak udah terakhir ribut itu sampai ribut besar tuh ya kan, sampai dia kayak udah banting-banting segala macam gitu kan. Ditambah lagi waktu ada yang mau cerai kita gitu kan. Sampai yang mau cerai itu yang malah kena pukul. Udah mulai iya oke. Ya, yang cerai itu malah ibunya sendiri. Jadi ibunya yang kena pukul. Astaga naga. Iya, itu kayak sebenarnya udah red flag banget, ada toxic kayak gitu. Kayak mau dilanjut pun kayak bakalan nggak benar, kayak aku pun nggak mau mati muda gitu kan jadinya. Iya, waktu terakhir ribut itu aku sampai diamanin kan sama tetangga dia, karena dia tuh sampai cari-cari aku sebenarnya, bener-bener kayak mau kayak bunuh sekalian gitu kan ya, sampai segitunya dia. Oh wow, jadi lumayan keras juga. Iya, Oke. karena kan kalau yang ku baca ya, pada saat itu kan pikiranku masih belum terlalu jauh, kayak belum aku matang lah, iya belum belum matang, matang lah, karena aku masih masih muda. denial lah gitu kan, mungkin cuma kalau aku flashback kayak umurku yang sekarang kayak kemarin ya lebih ke sakit sih, psycho gitu, karena kayak misalnya Psikopat. iya, karena kayak dia misalkan malam ini habis marah-marah gitu kan ya, besok paginya bisa balik kayak gak ada terjadi apa-apa gitu loh, sedangkan wow. kita yang Emang itu bahaya. iya, sedangkan kita yang ikut dalam yang semalam itu kayak masih menggebu-gebu kan, kayak tiba-tiba dia bisa baik banget sampai mau bikinin aku apa, beliin aku apa gitu kan. Tapi jeda berapa jam kemudian tuh dia bisa kayak ancur-ancurin gitu. Oh wow. Jadi pas selesai pas ribut-ribut itu yang sampai aku diamanin sama tetangganya itu pas besoknya aku langsung pulang. Masih hamil? Iya, aku pulang sendiri. Oke. Jadi benar-benar aku kayak mengamankan diriku kan, karena itu emang posisinya emang kayak udah nggak aman gitu kan, sampai aku Bahaya. Iya. Bukan cuma Nadia sendiri, tapi saat ini punya satu life, hamil, ada kan. satu. Iya. Kamu udah pergi, game over, abis. Selesai. Oke, jadi cerai, selesai. Tapi belum diurus sih kalau kayak gitu. Sebenarnya yang dramatis itu yang setelah aku pergi itu sih. Kayak misalkan aku kan mau memperjuangkan kayak maksudnya kan aku lagi hamil kayak gitu, maksudnya di lain sisi kayak kita kan butuh kayak secara ekonominya gitu kan ya, kita kan Iya. aku lagi hamil mana bisa kerja kayak gitu kan, masa aku mau ngebebanin orang tua kayak gitu. Makanya aku berusaha tuh kayak mengalah, kayak setelah seminggu atau 2 minggu selesai itu aku datang ke rumahnya lagi kan sama ibuku, maksudnya mau menanyakan gitu kan mau gimana. Tapi di situ mungkin dia kayak masih emosi kali ya. Terus Ada masalah dia datangin atau gimana? Enggak, jadi kayak itu tuh kayak bener, aku kan masih memperjuangkan hakku ya. Kayak Oke. Jadi aku waktu itu sedang sama ibuku ke sana mau nanyain kayak ini mau gimana gitu kan. Di situ kayak dia karena masih emosi, dia tiba-tiba aku kan ketemu sama ibunya dulu gitu kan.
dia keluar dari mana, dari kamarnya gitu kan, karena pakaianku masih di sana kan. Ya waktu itu kan aku mau nanyain hakku gitu kan, ya terus juga kan handphoneku sempat ketinggal gitu kan, sempat ditahan sama dia, sama kayak barang-barangku masih di situ kan, kayak baju segala macam kayak gitu. Karena dia nggak ngerti lagi, dia langsung buang-buangin bajuku tuh. Jadi bajuku kayak sepatu kayak semuanya gitu yang ada di kamarnya dia itu aku langsung dilempar-lemparin, disuruh bawa pulang. Oke. Itu mungkin satu hal kita bisa mengerti dari hal kan kita terlalu muda, Iya. emosi kita nggak bisa mengontrol, bisa jadian seperti ini. Dari sisi waktu itu. Setelah itu udah beres. Iya. Kamu pergi, Aku pergi. terus Ya kan aku seperti apa? Jadi melahirnya di mana? Di Bogor. lahirnya itu di Bogor. Di Bogor. Dan kebetulan tuh lahirannya pun satu komplek, bidannya tuh satu komplek sama dia. Karena emang waktu periksa kan emang di situ kan. Jadi sampai lahiran pun kita di situ terus cek tiap bulannya gitu. Enggak ya, kalau aku tipikalnya orangnya yang nggak mau berlarut dalam masalah ya. Aku lebih kayak fokus solusinya di mana kayak gitu. Oke. Gitu kan. Aku selalu berpikir, oke, masalah aku nggak seberapa banyak dengan masalah orang lain. Aku selalu kayak gitu. Terus karena posisi waktu hamil besar pun aku selalu cari uang gitu kan. Aku Oke. jualan, aku buat ini, buat itu. Peluang Peluang masih banyak sebenarnya. Selagi kita mau dan gak gengsi gitu kan. Aku sampai pokoknya aku harus berdiri di kaki sendiri gitu kan. Aku nggak mau dengan posisi ini aku sudah merepotkan orang tua gitu kan. Aku nggak mau sampai merepotkan lebih jauh gitu. Udah Oke. sampai aku sampai lahiran pun aku cari sendiri gitu kan, buat biaya lahiran, karena benar-benar dari pihak mantan suamiku tuh nggak mau tahu sebenarnya. Abis itu jadi tetap peluang, oke. Terus lanjut kemana? Ini udah mau 10 tahun ini, udah 12 tahun ini. 12 tahun. Terus arah kemana? Aku Mulai kerja atau belum? kerja segala macam aku kerjain sebenarnya. Iya, waktu anakku kayaknya umur 2 tahun ya, mau 2 tahun, 1 tahun setengah lah kurang lebih. Itu aku udah mulai cari kerja lah gitu kan, aku udah bisa aku tinggal gitu. Udah gitu, karena salah pergaulan lagi, di situ aku masuk ke dunia narkoba. Dunia narkoba. Iya. Dan di situ aku bukannya pemakai, aku Tapi? lebih ke jual. Karena aku udah pernah cobain kan, pakai itu gitu kan. Aku kurang tertarik ya. Kayak karena aku mikir aku butuh uang gitu kan. Nawarin, lu mau nggak nganter ke sini gitu kan, nanti gua kasih segini, kata dia gitu. Jadi itu jadi full time work gitu. Kerja full time, Enggak, itu kayak freelance aja sih sebenarnya. freelance maksudnya, tapi udah masuk kan duit ya kan? Iya. Berapa lama itu Nadia? Nggak lama sih, karena mungkin kan karena aku pemain baru ya. Aku pemain baru jadi aku jorok, istilahnya jorok gitu kan. Maksudnya cara mainnya. kan nggak paham ini ilegal sekali apalagi di Indonesia. Iya. Tapi gara-gara kamu pengen lebih itu duit atau gimana? Cuan? Cuan banget sih, kayak sampai menghasilkan sebenarnya. Kayak aku bisa memenuhi semua gitu kemauan aku gitu kan, sampai aku tuh bisa renovasi rumah orang tuaku gitu dari Oke. cuan itu. Itu sisinya, mau maaf, itu positif. Mentang Iya, duitnya masuk, tapi masuk. ternyata enggak. Kenapa? Nah, karena aku mainnya terlalu vulgar mungkin ya. Nah, akhirnya aku sampai keciduk ini sama bapak polisi. Oke, waktu jadi ditangkap. Iya, Ditangkap. ditangkap. Ditangkapnya itu cepat atau 1 bulan, 1 hari, itu kenapa? Jadi kasusnya besar atau gimana? Aku total masuknya itu sekitar 2 tahun lebih ya. Iya, sampai 2 tahun lebih. iya. Aku baru tahu. Seriusan. Iya, 2 tahun. Oh Total my hukumannya itu 2 God. tahun 6 bulan. Cuma karena ada banyak remisi kan, kayak Lebaran, Agustus, itu kan pasti kepotong terus tuh. Wow, diskon. itu lama juga Nadia. Lama. Di mana ya, maaf? Waktu itu lapasnya itu di Bogor, di Paledang. 2 tahun. 2 tahun. Wow. Karena sebenarnya itu sebenarnya di dalam itu aku banyak belajar ya, kayak
makin terbuka dengan kayak banyak orang yang lebih susah kayak gitu. Ternyata banyak orang yang lebih licik gitu kan, karena yang kulihat kasus-kasus mereka tuh kayak wah gitu kan, aku baru tahu selama banyak pengetahuan lah yang aku dapat dari situ, dan itu ngebawa aku dan itu cukup membawaku untuk hidup selanjutnya, untuk kenal sama orang, untuk kayak lebih hati-hati sama orang gitu, karena serem ya, kayak misalnya lebih ngeri sama manusia asli loh daripada sama setan kayak gitu. Emang ya kita juga tahu ya, emang Iya, kalau kita salah berteman susah. ya. Karena kan kalau di flashback kan sebenarnya hidupku tuh kayak karena salah pergaulan gitu kan. Makanya banyak struggle-nya gitu. Tapi setelah aku keluar dari sana, dari pesantren lah gitu kan, aku banyak pelajaran yang udah aku dapat dari sana. Oke, jadi pola hidup kamu agak rubah dikit. Berubah banyak malah. Rubah banyak. Bermasalah berlanjut lagi, itu kan prosesnya Jadi kan gitu. proses ini pola. Ya. Masalah apa lagi? Masalahnya sama, lebih karena awalnya pengen cuan-cuan itu ya. Kalau sekarang itu lebih ke ini ya, ke judol. Oh my God. Judol maksudnya judol itu gambling gitu. Judi online itu. Judi online. Judi online. Judi online. Ini baru ya? Berapa tahun ini? Udah lama ya. Udah sebenarnya Lebih dari berapa tahun ini? aku terjerumusnya itu ya kurang lebih 5 tahun deh. 5-6 tahun. Itu lumayan lama. 6 tahun. Lumayan lama. 5 tahun objektifnya ini cari duit. Iya. Oke. Dan gara-gara judol ini ada efek samping seperti apa? Banyak ya. Sebenarnya ini salah satu kebodohanku yang paling besar dari semua kasusku ya. Apalagi? Ya karena bukan pelajaran yang aku dapat gitu kan, tapi ya kalau dibilang bodoh ya bodoh banget gitu kan. Aku siap menerima itu. Banyak orang yang bodoh, tolol gini nih. Ya emang gitu kan. Aku tidak membela diriku dari hal itu. Keuangan pasti ya. Dari aku yang punya tabungan sampai nol, sampai minus. Oke. Sampai aku menjadi kayak, dulu aku benar-benar menjaga namanya kayak anti hutang gitu kan. Sekarang mau nggak mau, bukannya aku bangga atas pencapaian ini ya, kayak apa ya, kayak dari semua kesalahanku ini yang paling terbodoh sih sebenarnya. Maaf, kita juga namanya gua pernah salah, GPS gua Iya, pernah aku salah. pernah salah. Jadi tenang. Jadi gara-gara judol lebih dari 6 tahun ini banyak masalah keuangan. Iya. Kamu pernah nggak pikir gara-gara judol malah saya gak untung tapi rugi? Pernah nggak pikir? Pernah. Pernah lah, maksudnya kan udah banyak. Tapi tetap. Nah, itu yang kayak aku pengen selesai, ini harus selesai gitu. Sebenarnya udah banyak lah yang jangan kan orang cuma ngomong, bener kok ada buktinya, orang udah banyak jadi gembel kayak gitu kan karena si judul itu. Boleh saya tanya? Boleh. Saat ini masih? Kalau terakhir itu aku akhir tahun lalu kan, tahun 2025. Saat ini masih judol gak? Nah itu aku kayak Atau lagi kecil? Atau masih main kecil tapi tetap masih judol? Terakhir itu aku main tahun lalu 2025. Tapi tuh kayak rasa kayak mau main lagi tuh ada, makanya kayak aku tuh gimana caranya gitu ya, kayak aku pengen terbebas dari rasa itu gitu. Oke. Jadi pasti kalau duitnya cukup banyak, pasti 100.000 ke arah ke sana, pasti. Coba, siapa tahu jadi 300. Nah iya. Jadi setannya masih ada. Setannya masih ada. Setannya masih ada. Oke. Menurut kamu masalah itu besar kebanyakan teman-teman atau cuma Nadia saja? Ya ini mempengaruhi pergaulanku juga, dari mentalku juga, dari semua yang kayak aku pernah terlibat kayak narkoba, kayak dunia malam, ini sih yang paling susah dilepas kayak gitu. Oke. Kalau relasi sama orang-orang seperti apa setelah dan sebelum judol? Beda? Pasti beda. Dulu temanku nggak pernah tuh yang kayak minjemin aku, justru aku yang minjemin mereka. Sekarang kebalik? Iya. Oke. Jadi pasti gara-gara semua kejadian ini, efek sampingnya emang kamu sadar sekarang? Iya.
seberapa lama kamu menyimpan masalah ini sendirian tanpa orang lain tahu gitu? Sebelum kesini nih, Iya, sebelum datang ke sini. tiba-tiba kamu di GPS, Pak Marius, saya mau terbuka. Sebenarnya kalau untuk semua masalahku mungkin ada yang sebagian sudah tahu tapi nggak full sejauh ini gitu kan. Terima kasih. Iya, kayak aku tuh kayak melihat juga nih kayak mungkin ini bisa mempengaruhi kekerjaanku gitu kan, ke pertemananku gitu kan ya. Cuma kayak aku kayak butuh ruang, butuh tempat kayaknya buat meluangkan ini gitu. Sejauh ini kayak aku berteman kayak cukup cerita yang sekarang aja, tidak dengan masa lalu. Berapa lama? Udah lama. Jadi belum pernah buka gitu. Belum. Kalau untuk sadarnya itu sebenarnya udah lama sih ya. Cuman Berapa aku balik lagi nih kayak ini kebodohan terpanjang ya, kayak udah sadar tapi kayak wah Gak bisa mengontrol. nggak bisa ngontrol lagi, malah aku yang terkontrol sama mereka. Jadi kontrolnya itu susah ya? Iya, makanya aku sampai ikut komunitas kayak aku harus menyibukkan diriku nih misalkan gitu kan dengan aktivitas yang ada, karena kayak misalkan lebih fokus ke hobi segala macam gitu kan. Sampai pokoknya sampai benar-benar menyibukkan diri gitu kan supaya pola pikirku tuh kayak biar lupa gitu kan, tapi tetap aja kayak aku udah melakukan kayak ayo dong apalagi gitu kan, tapi Jadi waktu kamu udah mulai kalah itu dan udah mulai utang ya kan? Apa yang sebenarnya terjadi di pikiran saat itu? Biar saya bisa pikir dikit, mengerti itu pola pikirnya Nadia seperti apa. pasti pusing ya, kayak aduh kayak dulu tuh aku nggak kayak gini, kenapa bisa kayak gini gitu kan ya, yang aku ya pastinya kita cari jalan ya kayak buat gimana ya cara ngelarinnya ya gitu kan, kayak pengennya normal-normal aja nih gitu kan, gajian kayak adalah selisih buat kita me time-nya, kayak sekarang tuh boro-boro kayak udah dibegal duluan gaji kita kan kayak gitu. Terus kayak sempet kayak kepikir kayak pengen selesai aja deh gue kayak kan banyak kayak bunuh diri kayak segala macam itu terjadi. Jangan gitu. sampai gitu ya. Enggak, maksudnya aku kayak selibat kayak pikirin tapi enggak, kayak anak gue aja masih kekurangan kasih sayang orang tua, masa gue tega sih kayak gitu. Jadi kamu judi online merasanya menang atau judi online merasanya pengen? Menang lah, itu lebih kayak buat dapetin. Jadi adrenalinnya itu ada gara-gara mungkin menang. Iya, Bukan cuma mau main gara-gara udah addiction ini. bukan. Jadi gak masuk ke addiction Iya, jadi atau kayak, dua-duanya. jadi kayak aku tuh terpacunya kalau misalnya kita butuh uang sekian dan kurang sekian, kita larinya ke situ. Gitu. Jadinya kayak jalan keluarnya ya udah si judi ini. Pertama sadar dan kita harus paham ini kayaknya ini masalahnya. Di luar faktanya saya untung atau rugi, saya tetap pengen main gitu. Ini satunya. Kedua, saya cuma mau menang. Iya, Saya nggak tahu nyangkap yang mana ini. Soalnya paham nggak? paham. Kalau saya mau menang, jadi itu namanya ambitious. Ambisi. Saya mau menang, saya judi online, aku tahu ambitious, saya pasti menang. Ya pasti. Tapi iya. dari sisi judol, kita tahu resikonya 100% rugi. Iya. 99% rugi. Nah, saya mau tanya, ini kamu judol biar pengen menang atau judol gara-gara harus judol gitu? Kalau dibilang di dua-duanya karena ya itu yang aku balik lagi ya yang aku jelaskan, kayak udah adiksinya itu kalau misalkan lo butuh duit sekian, lo bisa cari dapet nih di sini gitu kan, karena sebetulnya kayak kita punya kebutuhan mendesak nih 1 juta gitu kan, kita punya duit 100.000 karena kita pernah dapat 1 juta itu dari si judi itu, kita punya ambisi nih, punya Apa itu? Kayak dopamin ini. Iya. Oh wow, kok bisa ya? iya kayak waktu itu juga gue pernah nih Duit gitu gampang. kan. Iya, gampang nyari duit di sini. Kenapa kayak hoki-hokian kayak gitu. Tadi kamu bilang ke saya titik paling rendah di hidup saya sewaktu mulai judi online. Tapi dalam perjalanan ini, kapan kamu merasa hidup benar-benar jatuh ke titik paling rendah? Kapan? Ya dia satu udah semuanya habis. Kayak udah sia-sia aja, kayak misalkan dulu kan aku tipikalnya orangnya yang benar-benar apa aja jadi duit gitu kan. Aku tipikalnya pekerja keras nih, kayak mau apa-apa cari sendiri gitu kan. Tapi setelah kenal si judi ini malah terbalik.
kayak aku bukannya malah nyari duit malah ngabisin duit kan kayak gitu. Maksudnya aku bukan menjadi Nadia yang dulu. Nadia yang sekarang kayak bukan Nadia yang dulu. Nadia dulu itu dia yang selalu ambisi mendapatkan uang Cari untuk duit. diri sendiri, untuk menyenangkan yang lain, misalnya menyenangkan orang tua, menyenangkan anak kayak gitu kan. Tapi yang sekarang ini malah terbalik gitu. Kan ini kasusnya beda. Kalau saya mau bicara pinjol, itu mungkin Judul ya. judul pinjol. Ya, hampir sama, awas. Kan dari judul ke pinjol emang tipis ya. Tipis ya. Belum pinjol ya. Nah, Gak pernah ini sih kayak apa sih, aku kebetulan ya itu ada untungnya juga ya. KTP ku itu dia rusak sebenarnya. terus Jadi kalau mau coba pun nggak bakal bisa. Jadi aku harus benerin dulu. Jadi aku nggak bisa kayak BU tuh kayak pinjol nggak bisa. jadi kamu gak bisa pinjol? Nggak. Jadi kata pinjol? Nggak. Oke, benar ya? Benar. Aku bisa. Soalnya kita harus paham ini kita, oke, Iya. nggak pinjolnya nggak ada, belum sampai gitu. Belum karena KTP. Kalau ku KTP-nya baik gimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Oke, nah itu dia. pasti itu kayak bener-bener gila ya, nggak nyangka maksudnya bisa sejauh ini gitu kan. Karena kan yang kita pikirkan penjara itu kayak sesuatu yang menyeramkan, tempat-tempatnya orang yang terlalu bermasalah gitu kan. Sampai aku tuh lebih ke orang tua sih, kayak aku lebih memikirkan orang tuaku kayak ya benar kayak mereka malu lah, maksudnya ada gitu yang di daerah rumahku baru Jadi nih. canggungnya dan malunya Iya, gitu. pasti kayak di daerah rumahku nih baru nih perempuan masuk penjara gitu kan ya, yaitu aku gitu kan. Ke situ sih kayak beratnya itu ya anak sih, kayak anakku kan kayak aduh aku sedih deh. Kayak It's okay, take your time. Tarik nafas dulu. kayak aku kan masuk itu waktu anakku kan 1,5 tahun kan, kayak lagi proses tumbuh lah gitu, lagi proses tumbuh, tapi aku nggak ada gitu. Kayak udah dia nggak ada dapat kasih sayang dari orang bapaknya gitu kan, ditambah lagi aku nggak ada, kayak aku merasa bersalah di situ, kayak belum bisa jadi orang tua yang sempurna gitu lah. My God, sorry ya. Tenang aja. Yang penting keluarin dulu gak apa-apa, oke? Iya, kayak kalau yang dirasa kayak gitu aku lebih bersalah ke anak sih, karena kesalahanku juga kayak dia kan nggak mungkin anak tuh terakhir mau dengan seperti ini kan gitu. Kayak aku udah bersalah dengan tidak adanya seorang ayah gitu kan, dapat kasih sayang seorang ayah, dan sekarang aku dengan keegoisan aku, dengan kesalahanku, dia nggak bisa dapetin kasih sayang dari ibunya juga kayak gitu. Gitu sih yang aku pikir. Tarik nafas dulu. Udah. Bagian mana dari semua ini yang kamu akui sepenuhnya sebagai kesalahanmu sendiri atau keadaan gitu? Menurut kamu gimana? Kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Dan aku sadar bahwa apa yang telah terjadi, apa yang udah aku lakukan sampai seperti ini ya salah satunya ya aku peran utamanya, kesalahannya dari diri aku kayak gitu. Kayak udah di situ ya udah aku kayak udah jangan berlarut-larut dari masalah, jangan berlarut-larut ke masalah, kita coba cari jalan keluarnya seperti apa. Kenapa ya kayak gini terus ya, kayak kok ritmenya kayak gini terus ya, yang sekarang yang aku rasain ya dari masalahku yang judul ini ya, kayak ritmenya kok kayak gini terus ya, kayak benar-benar kesalahan yang nggak ada ampun lah, kayak Gak ada batasnya. iya, kayak gak kapan selesainya, aku juga bingung gitu kan. Aku sebagai diriku pun jadi bingung kayak kapan aku bisa selesainya kayak gitu. Makanya aku perlu meluangkan ini gitu kan. Mungkin setelah meluangkan ini kan aku bisa kosong lah pikiranku, kayak sudah keluar unek-unekku kayak gitu. Apa yang selama ini ku tahan itu mungkin bisa merubah sedikit pola pikirku yang tadinya ada sedikit uang bisa jadi sekian kayak gitu. Jadi ada hope. Satu lagi nih. Wahyu di situ. Iya. Oke. Dan dia lihat kamu mata ke mata, face to face bahasa Inggris. Dan kamu dari hati ya kan? Apa itu?
ingin dia pahami apa gitu. Kalau untuk Damar, kalau misalkan lihat video ini, pasti kamu tahu gitu kan, semua yang dilakuin kan tetap ya buat kamu gitu. Maafin mama yang memang belum sempurna jadi orang tua, kayak masih kamu umur segini tuh kayak masih banyak yang sebenarnya yang kamu nggak perlu tahu gitu kan, tapi kamu berusaha ngerti gitu kan dengan keadaan ibu kamu yang memang sekarang lagi struggle dalam segi apapun gitu. Terima kasih kayak udah hadir di kehidupan mama. Kayak mama bertahan di sini kayaknya karena ada kamu juga. Mungkin kalau kamu nggak ada mungkin kayak udah lelah aja gitu. Jadi terima kasih buat kamu yang masih ada gitu. Motivator nomor satu ini. Oke. Asik, kamu udah semangatin mama walaupun kamu yang masih belum bisa mengerti, tapi kamu selalu usaha mengerti mama kayak dari segi apapun. Tarik nafaslah dia. Oke. Siap. Terima kasih banyak waktunya dan semangat. Oke, kita tetap keep in touch. Nanti kalau dia mau mungkin tanya dan kepo tentang pola hidup Nadia, kasih tahu ke kita. Nanti kita panggil dia lagi di sini. Mungkin 1 bulan, 2 bulan. Oke? Itu aja dulu. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama.